Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian tetap semangat ya. Oh iya, hari ini kita kembali lagi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ibu akan menjelaskan materi lanjutan dari yang minggu lalu. Minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan mengenai pengertian iklan, slogan, dan poster. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi iklan sebagai sarana komunikasi. Nanti kalian simak dengan teliti. Di akhir video ini, Ibu akan memberikan tugas kalian untuk membuat ringkasannya. Selamat menyimak. Yang pertama, apa sih iklan itu? Nah, iklan. Kalian semua pasti pernah melihat, mendengar, atau membaca sebuah iklan. Di sini ada pengertiannya. Iklan adalah suatu pesan untuk membujuk dan mendorong orang agar tertarik pada barang ataupun jasa yang ditawarkan. Iklan biasanya dipromosikan melalui media periklanan seperti televisi, radio, koran, majalah, internet, dan lain-lain. Lalu, iklan juga memiliki fungsi. Yang pertama adalah fungsi informasional. Fungsi informasional adalah iklan yang memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik atau manfaat suatu produk. Nah, di sini ada contohnya yaitu produk Pepsodent. Nah, produk ini ingin memberitahukan kepada konsumen bahwa Pepsodent merupakan produk yang terbukti klinis meredakan ngilu dalam 30 detik. Selanjutnya, ada fungsi transformasional. Di sini, iklan berusaha untuk mengubah sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola belanja, gaya hidup, teknik-teknik mencapai sukses, dan sebagainya. Lalu, ada pun fungsi iklan yang dilihat dari berbagai kepentingan. Yang pertama, bagi perusahaan komersil, iklan berfungsi untuk menjual barang dan jasa. Bagi perkantoran, iklan berfungsi untuk mendapatkan karyawan. Bagi pemerintahan, iklan berfungsi untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, bagi perorangan, iklan berfungsi untuk membeli atau menjual barang-barang pribadi. Nah, lalu ada pola penyajian iklan. Pola penyajian iklan dibagi menjadi dua. Yang pertama, iklan media elektronik, dan yang kedua, iklan media cetak. Iklan media elektronik terdiri dari iklan televisi. Iklan televisi, kalian itu bisa menyimak, mendengarnya melalui televisi. Yang kedua, iklan radio. Kalian bisa mendengar dan menikmati berita atau iklan melalui radio. Yang ketiga adalah iklan film. Iklan film adalah iklan sebuah film, cuplikan film sebelum film itu ditayangkan. Yang keempat, iklan luar ruangan. Iklan luar ruangan itu biasa kalian lihat di tempat umum seperti baliho, reklame, seperti itu. Lalu iklan media cetak. Nah, yang pertama ada iklan baris. Iklan baris yaitu iklan kecil atau singkat berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Yang kedua, iklan kolom. Iklan yang memuatnya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Iklan display menampilkan iklan produk yang menggunakan gambar yang dapat menarik perhatian khalayak sehingga tertarik untuk lebih mengetahui produk tersebut. Nah, di sini ada contohnya. Iklan baris, contohnya seperti ini. Iklan baris bentuknya seperti ini, dimuat di koran, tulisannya singkat, bisa ada jual motor, jual tanah, jual rumah, dan sebagainya. Mungkin kalian semua pernah melihat di koran ya. Lalu ini ada contoh iklan kolom. Nah, iklan kolom dan iklan baris bedanya kalau iklan kolom itu dimuat lebih besar dan di situ ada gambarnya gitu. Untuk penjualannya masih sama. Kalau yang di sini contohnya adalah penjualan mobil. Lalu contoh iklan display. Nah, iklan display dia lebih berwarna. Dia kolomnya lebih besar, berwarna dan menarik. Nah, di sini ada unsur pembentuk iklan.
Yang pertama, sumber. Sumber adalah pemasang iklan yang berinisiatif dan menyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Nah, dari sumber ini bisa dikatakan kalau sumber itu adalah orang yang ingin membuat iklannya. Lalu yang kedua adalah pesan, adalah informasi yang disampaikan. Nah, si sumber ini ingin memberikan pesan apa nih dalam iklan tersebut? Biasanya wujudnya bisa berupa pesan verbal dan pesan nonverbal. Lalu ada media. Media adalah sarana yang digunakannya. Bisa menggunakan media cetak, elektronik, atau sarana-sarana lainnya. Lalu penerima. Penerima adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan tersebut. Lalu ada efek. Efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Biasanya efek itu minat atau tidaknya kita pada produk tersebut yang diiklankan. Lalu yang terakhir ada umpan balik, adalah tanggapan, reaksi, atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan. Misalnya, dengan membeli produk yang ditawarkan dan menolak pemakaian narkoba. Seperti itu. Lalu ada struktur teks iklan, terdiri dari 3. Yang pertama adalah judul, nama produk atau jasa, dan deskripsi. Nah, di sini judul biasanya terletak di bagian paling atas, tapi tidak semua iklan mencantumkan judul. Ada yang mencantumkan, ada pun yang tidak. Nama produk jasa. Nah, ini nama produk jasa yaitu bagian yang berisi tentang nama produk atau jasa yang ditawarkan nih. Misalkan mau menawarkan barang elektronik atau yang lainnya, itu disebut nama produk atau jasa. Dan yang terakhir adalah deskripsi, bagian yang menjelaskan produk atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat, ditulis dengan menarik, dan cara mendapat produk tersebut, alamat atau nomor yang bisa dihubungi. Jadi penjelasan produk jasanya dideskripsikan lebih jelas gitu, agar si pembaca atau peminat atau konsumen bisa tertarik pada iklan tersebut. Lalu perbedaan iklan, slogan, dan poster. Nah, iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Kalau slogan merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata. Jadi beda nih. Kalau tadi iklan ada 4, ada kata-kata, ada gambar, ada gerak, ada suara. Kalau slogan hanya 1, yaitu hanya unsur kata-kata saja. Lalu ada poster. Poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar, kata-kata dipajang di tempat umum. Keseluruhannya sebenarnya sama. Persamaannya memiliki kata-kata, perbedaannya tadi sudah dijelaskan. Kalau iklan, gambar ada 4, gambar, kata, gerak, suara. Kalau slogan hanya kata-kata, kalau poster, gambar, dan kata-kata. Yang terakhir, kebahasaan pada iklan. Yang pertama, menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif atau persuasi. Nih, kalimat ini berisi tentang ajakan atau anjuran dengan tujuan membujuk pembaca agar mau menjalankan atau menerima apa yang penulis katakan. Jadi ini membujuk, mengajak agar orang yang baca, orang yang lihat mau memakai atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Seperti itu. Yang kedua, menggunakan kalimat slogan. Nah, teks iklan yang menarik sehingga mudah diingat oleh pembaca, kita perlu menggunakan kalimat slogan. Biasanya terdiri dari 4-5 kata. Karena kata-kata tersebut dibuat secara simpel, kreatif, sehingga mudah diingat agar dapat menarik minat pembaca. Lalu menggunakan gambar yang menarik. Nah, yang tadi selain menggunakan kalimat slogan serta persuasif untuk menarik minat pembeli, biasanya pada iklan akan disertai gambar dari produk yang ditawarkan. Yang terakhir lagi nih. Silahkan buatlah ringkasan dari materi tersebut. Jadi, materi yang sudah saya jelaskan tadi, kalian buat ringkasannya dengan rapi, dengan teliti, boleh menggunakan bahasa kalian sendiri, tidak masalah. Oke,
Selamat mengerjakan, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.